Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini, aku bakal ngebahas sama kalian tentang struktur lapisan bumi. Planet bumi tersusun dari 4 lapisan yang memiliki suhu dan bentuk yang berbeda. Seperti yang sudah kita ketahui, kita tinggal di dalam planet bumi yang merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni makhluk hidup. Hal tersebut dikarenakan bumi memiliki atmosfer yang mengandung banyak oksigen dan memiliki cukup air untuk memenuhi kebutuhan manusia. Suhu udara di bumi tidaklah terlalu panas dan terlalu dingin, yaitu rata-rata 22 derajat Celcius. Permukaan planet ini sebanyak 70% merupakan perairan dan sisanya adalah benua dan pulau. Sebagian dalam bumi memiliki sifat aktif dengan inti yang terdiri dari besi padat, sedangkan pada inti luar berupa fluida yang menciptakan medan magnet dan lapisan tebal yang relatif padat di bagian mantel. Buat kalian yang penasaran apa-apa saja struktur lapisan bumi, yuk sama-sama kita bahas. Don't go anywhere, keep on watching. Yang pertama ada crust, yaitu kerak bumi. Kerak bumi merupakan bagian terluar dari lapisan bumi yang lebih tipis dibandingkan dengan lapisan lainnya. Pada lapisan ini terdapat unsur-unsur kimia seperti oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Lapisan bumi paling luar ini juga terdiri dari dua jenis, yaitu lapisan kerak benua di daratan dan samudra di dasar laut. Ketebalan pada kerak benua adalah 30 hingga 70 km, sementara kerak samudra memiliki ketebalan 6-11 km. Pada bagian terluar bumi, terjadi juga sebuah proses endogen yang membuat permukaan bumi tidak rata akibat energi di dalamnya, dan proses inilah yang menyebabkan terbentuknya pegunungan dan bukit-bukit. Proses ini juga terdiri dari 3 macam, yaitu tektonisme yang terjadi akibat pergerakan lapisan bumi yang dapat menyebabkan retak, vulkanisme yang disebabkan oleh keluarnya magma dari perut ke permukaan, dan seisme yaitu pergerakan lempeng tektonik yang membuat permukaan bergetar atau gempa. Yang kedua ada mantle, yaitu mantel bumi. Lapisan bumi kedua adalah mantel yang merupakan lapisan paling tebal dengan ketebalan mencapai 2900 km. Lapisan ini juga disebut lapisan astenosfer karena fungsinya yaitu untuk melindungi inti bumi. Pada lapisan ini terdapat dua jenis mantel, yaitu mantel luar dan mantel dalam. Mantel luar memiliki ketebalan 10-300 km ke bawah permukaan bumi dengan suhu 1400 hingga 3000 derajat Kelvin yang membuat logam-logam di dalamnya sudah mengeras. Pada bagian mantel dalam, ketebalannya 300-2890 km di bawah permukaan bumi dengan suhu yang dapat mencapai 3000 derajat Kelvin. Pada lapisan bumi ini sudah mulai bersihkan logam cair. Ketiga ada outer core, yaitu inti luar. Lapisan bumi ini merupakan lapisan cair dengan ketebalan sekitar 2266 km yang terdiri dari besi dan nikel di atas inti dalam dan di bawah mantel. Suhu inti luar berkisar dari 4300 derajat Kelvin di bagian luar hingga 5000 derajat Kelvin di dekat inti dalam. Dari suhunya yang tinggi, sudah dapat dipastikan bahwa lapisan ini berupa fluida, yaitu jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan dengan tingkat viskositas yang rendah. Arus eddy yang terdapat pada inti luar juga telah mempengaruhi medan magnet bumi. Inner core, yaitu inti dalam. Sesuai dengan namanya, inti dalam merupakan lapisan bumi paling dalam yang terbentuk bola pada berjari-jari sekitar 1220 km. Lapisan ini merupakan lapisan terpanas dari bumi dengan kedalaman 5150 sampai 6370 km dengan suhu 5500 derajat Kelvin. Lapisan ini dipercaya tersusun atas besi dan nikel, disertai juga balerang, karbon, oksigen, silikon, dan kalium dalam persentase kecil. Selain lapisan bumi yang bersifat fisik di atas, terdapat pula 4 susunan kimia pada planet bumi,
yang diantaranya ada atmosfer, yaitu lapisan udara yang membungkus bumi dengan ketebalan lebih dari 650 km. Lapisan bumi ini tersusun dari nitrogen sebesar 78% dan oksigen sebesar 21%. Terdapat 5 jenis atmosfer, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Yang kedua ada hidrosfer, lapisan air yang berada di permukaan bumi seperti samudra, danau, sungai, air tanah, serta uap. Yang ketiga ada litosfer, yaitu lapisan kerak paling luar yang terdiri dari batuan dan dapat bergerak sehingga bisa menimbulkan pergeseran benua. Yang selanjutnya ada biosfer, yaitu lapisan hidup yang tertuju pada lapisan yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Lapisan bumi ini mencakup daratan, air, udara, dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selain memiliki lapisan yang berbentuk material, bumi juga mempunyai lapisan yang terbentuk kimiawi. Semakin dalam lapisan bumi, maka suhu dan bentuknya pun akan berubah karena panas dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Itu dia penjelasan mengenai struktur lapisan bumi. Gimana buat kalian guys? Hingga saat ini, eksplorasi inti bumi sangat tidak dianjurkan karena suhu yang akan meningkat secara drastis, juga zat-zat kimia di dalamnya. Gimana buat kalian guys? Kalau ada yang mau ditambahkan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. See you guys in next video. Bye-bye.